Teguh Iswara Suwardi, salah satu caleg DPR RI terpilih pada Pileg Februari lalu. Kader milenial milik Nasdem ini mampu duduk di Senayan setelah memperoleh 60.232 suara. Dia menjadi salah satu dari sedikit anak muda yang mampu menembus DPR RI. Selain dia, ada juga Andi Amar Maruf Sulaiman, anak dari mentan RI, Amran Sulaiman. DPR RI memang menjadi arena yang masih didominasi angkatan tua. Veteran DPR RI tentu mempunyai pengalaman lebih daripada pendatang baru apalagi milenial. Namun bagi caleg milenial, usia bukan halangan. Dua anak pejabat ini bisa membuktikan bahwa Senayan tidak hanya diisi oleh para politikus senior. Sebagai representasi anak muda, Teguh Iswara Suwardi akan membawa aspirasi milenial ke Senayan. Aspirasi milenial tentu dibawa oleh figur yang juga berangkat dari keresahan seorang milenial atau Gen Z. Katanya, saat ditemui, usai mengisi talk show di Nipah Mall, Jalan Urip Sumoharjo, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, Jumat 26 Juli 2024. Dalam politik, tidak jarang ada perbedaan pandangan antara anak muda dan mereka yang lebih tua. Teguh Iswara ingin menjadi jembatan di antara keduanya. Mampu menjawab tantangan zaman bagi milenial dan Gen Z. Tentu keberpihakan kepada anak muda salah satu tujuan utamanya. Pria lulusan luar negeri itu menilai bahwa keresahan anak muda tentu hampir sama dengan masyarakat pada umumnya. Berkaitan dengan lapangan kerja, kerja layak, kesehatan mental, dan lainnya. Tentu pemilih anak bupati baru ini bukan hanya milenial. Sebagai wakil Sulsel Dapil 2, Teguh bisa menghubungkan kepentingan daerah dan pusat, begitu juga sebaliknya. Dalam talk show Distrik Berisik, Teguh membagikan kisahnya saat kuliah di Belgia. Sebelum ke Belgia, Teguh melanjutkan pendidikan di Universitas Parahyangan Bandung. Poinnya, dengan merantau, mental Teguh terasa. Teguh percaya bahwa kemampuan anak muda Indonesia tidak kalah dengan mereka yang di luar negeri. Teguh menegaskan, milenial dan Gen Z harus punya kesadaran terhadap politik dan situasi sosial. Karena dari situ yang membentuk karakter anak muda masa depan. Bahas tentang bagaimana sih untuk menyelesaikan yang besar. Mulai ada yang bertanya mengenai, Pak, saya punya utang belum dibayar sama orang ini. Sampai dia mempertanyakan mengenai masalah kesehatan, masalah pendidikan. Jadi kita itu wajib untuk melayani mereka, apapun permasalahannya. Tidak ada yang bisa kita bedakan. Mau orang kecil, mau orang besar, mau orang berada, tidak berada, kenal maupun tidak kenal. Sekarang ke Kak Seto. Oke, Kak Seto mau berkarir sebagai dulu ya. Pokoknya jadi orang nomor satu di tempatnya. Tetapi setelah kita merasakan bagaimana menjadi pemimpin itu, kita baru tahu bahwa jadi pemimpin khususnya sebagai kepala daerah ini adalah seorang pelayan, khususnya di mana dia bertugas. Karena kita punya tugas itu dari bangun pagi, ayam itu biasanya orang di depan ataupun di rumah jabatan. Bang Budi itu menceritakan tentang track recordnya, karena di sini kita sepakat kita memilih bukan karena tampilan luarnya, tapi kita memilih karena Kalau kita mau dilihat sama orang, kalau misalnya kita sama di semua yang model-modelnya, ya pasti dia bilang ya sama semua. Tapi kalau ada satu pembeda dari kita, ya yang bekerja dengan baik, gitu, memperlihatkan kepada pimpinan bahwa kita layak dipilih. Ya, jadi selalu berpikir yang mainstream, berpikir selalu yang out of the box. Ya, bekerja dengan cara-cara kita. Ya. Politik mungkin Kak, ya
sebagai caleg terpilih DPR RI, mungkin aspirasi apa yang akan dibawa ke Senayan ini, Kak? Sebenarnya aspirasi itu kan nanti tergantung dengan komisinya masing-masing. Tapi kalau saya di sini mau berbicara sebagai representasi anak muda. Kita tahu bahwa di pemilih tahun ini 2024, pemilih anak muda itu ada sekitar 60%, yaitu terdiri dari Gen Z dan generasi milenial. Artinya apa? Perlu juga ada banyak perwakilan anak muda yang bisa menjadi representasi mereka, apa yang mereka butuhkan, apa yang mereka inginkan, ada yang bisa menjadi perwakilannya mereka, perpanjangan tangannya mereka. Jadi harapan saya sebetulnya adalah agar bisa menjadi semacam jembatan yang menghubungkan antara daerah dengan pusat, jembatan yang menghubungkan antara pemuda dan orang yang lebih tua, bahkan penghubung antara yang generasi yang baru lahir, yang kecil dengan yang lebih tua. Jadi itu harapan saya sebetulnya. Oke, Kak. Nah, kita terkait Pilgub sendiri mungkin nih, Kak, terkait usungan Nasdem dan kita juga di daerah Dapil 2. Nah, kira-kira mungkin apa yang kita lakukan di terkait Pilgub nantinya? Kalau saya sebagai kader partai tentu akan berusaha untuk membantu sebisa mungkin agar bisa bagaimana caranya secara positif tentu saja mengupayakan agar siapa yang kita pilih, siapa yang kita usung itu bisa meraih hasil yang kita inginkan. Dan tentu kita juga sebagai partai memiliki perhitungan tersendiri bahwa siapa yang kita dukung dan siapa yang, dan tentu harapannya yang kita dukung itu bisa memenangkan dan juga bisa memberikan banyak manfaat. Nah, ini kan Nasdem sendiri kan mengusung Pak Andi Sudirman, mantan Gubernur Sulsel. Tapi walaupun sampai sekarang belum resmi diberikan rekomendasi, tapi menurut kita sendiri bagaimana? Apakah Pak Andi Sudirman sudah bisa merepresentasikan anak muda di Sulsel? Saya rasa sangat bisa. Beliau terkenal ketika terpilih beberapa tahun yang lalu sebagai wakil. Beliau adalah salah satu wakil gubernur termuda, dan juga saya rasa selama beliau menjabat sebagai gubernur dan beliau wakil gubernur di masanya, beliau menunjukkan performa yang sangat baik, sehingga tentunya ketika memang nantinya beliau resmi dipilih oleh Nasdem sebagai perwakilan, tentu beliau akan bisa sangat mewakili anak muda ke depan. Kalau kita sendiri optimis Nasdem bisa menangkan pemilu 2024 ini, Kak? Insya Allah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.